Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di suatu pulau pariwisata yang indah, terdapat sebuah hotel bernama Hotel Karisma yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Hotel ini menjadi tempat bertemunya 3 orang yang memiliki cerita dan peran berbeda dalam menjaga kenyamanan para tamu. Zikri adalah seorang pria muda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai room boy di Hotel Karisma. Setiap hari, Zikri menjalani rutinitas yang tidak mudah. Ia harus memastikan kamar-kamar hotel selalu bersih dan rapi, menyiapkan segala kebutuhan tamu, dan memastikan segala hal kecil yang membuat kenyamanan hotel tetap terjaga. Meski pekerjaannya terbilang berat dan seringkali membuat tubuhnya lelah, Zikri tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Zikri berasal dari sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari pulau tersebut. Sejak kecil, ia memiliki impian untuk bekerja di sebuah hotel besar di kota, namun takdir membawanya ke pulau wisata ini. Meski jauh dari rumah, Zikri merasa bersyukur bisa bekerja di Hotel Karisma karena dia bisa berinteraksi dengan orang-orang dari berusia 21 tahun, bekerja sebagai resepsionis di Hotel Karisma. Cantik, ramah, dan pandai berkomunikasi, Sakira menjadi wajah pertama yang dilihat para tamu saat tiba. Dia berasal dari kota besar, tetapi setelah lulus kuliah, dia memutuskan untuk bekerja di pulau ini demi mencari pengalaman hidup yang berbeda. Di balik senyumannya yang manis, Sakira menyimpan banyak harapan dan cita-cita. Ia ingin suatu hari bisa membuka usaha sendiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sakira dan Zikri sering bertemu di ruang kantor resepsionis dan area publik hotel. Zikri terkadang datang ke resepsi untuk memberikan barang yang harus diserahkan ke tamu atau meluangkan waktu berbicara saat tugas selesai. Meskipun Zikri adalah seorang pelayan yang bekerja di belakang layar, ada ikatan yang tumbuh perlahan di antara mereka. Di antara mereka, ada satu sosok yang selalu menjaga keseimbangan di hotel tersebut. Pak Wisnu, seorang pria berusia 43 tahun yang bekerja sebagai security di Hotel Karisma. Pak Wisnu adalah orang lokal yang asli dari pulau ini. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menjaga keamanan di hotel dan juga kehidupan sehari-hari, Pak Wisnu memiliki banyak cerita dan keahlian yang bisa ia bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Meskipun dia menjaga keamanan, Pak Wisnu seringkali berbicara dengan Zikri dan Sakira. Dia tahu betul betapa kerasnya hidup di pulau ini, terutama bagi para pekerja muda yang jauh dari keluarga. Pak Wisnu sering memberikan nasihat kepada Zikri agar ia tidak cepat putus asa dan selalu menjaga keinginan untuk meraih impian. Sementara itu, Sakira selalu mendengarkan cerita-cerita Pak Wisnu tentang pulau ini dan kehidupan sehari-hari yang sederhana dengan desainnya yang bergaya klasik selalu menyuguhkan pesona yang tak lekang oleh waktu. Di dalam hotel ini, setiap sudut terasa penuh dengan nuansa nostalgia. Lantai marmer yang mengkilap, lampu gantung kristal yang gemerlap, dan aroma kayu manis dari furnitur antik yang dijaga dengan sangat baik. Lukisan-lukisan indah digantung di dinding-dindingnya, masing-masing menggambarkan pemandangan pulau yang menakjubkan atau potret para pendiri pulau yang digambar dengan gaya klasik yang kental. Ukiran-ukiran halus pada pintu, meja, dan bingkai jendela, serta barang-barang pajangan yang dipilih dengan cermat, memberikan kesan bahwa hotel ini bukan sekadar tempat penginapan biasa. Hotel Karisma adalah tempat yang penuh dengan cerita masa lalu, dengan sejarah yang begitu mendalam. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,
datang untuk menikmati keindahan alamnya sambil merasakan suasana klasik yang begitu khas di dalam hotel. Dari balkon kamar, pengunjung bisa melihat pemandangan laut biru yang tenang dengan suara deburan ombak yang menjadi latar belakang yang menenangkan. Namun, di balik keindahan itu ada satu rahasia besar yang selama ini dijaga oleh pengelola hotel. Sebuah rahasia yang telah menjadi celah bagi setiap orang yang menginap adalah kamar yang tidak pernah dan tidak akan pernah dibuka untuk tamu. Tidak ada yang tahu mengapa kamar itu menjadi misteri, bahkan untuk karyawan hotel sekalipun. Ada legenda yang beredar di kalangan staf dan pengunjung lama hotel. Beberapa orang mengatakan bahwa kamar tersebut memiliki sejarah kelam yang melibatkan kejadian-kejadian aneh yang tak dapat dijelaskan. Ada yang percaya bahwa kamar itu terkutuk dan siapapun yang memasuki kamar nomor 13 akan mengalami nasib buruk. Zikri yang telah bekerja di Hotel Karisma selama beberapa tahun mendengar cerita-cerita tentang kamar tersebut, tetapi dia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Ia hanya tahu bahwa kamar tersebut tidak pernah dibuka dan tidak ada yang berani mendekat. Setiap kali ia berjalan melalui koridor yang menuju ke kamar nomor 13, ada rasa dingin yang tiba-tiba menyergap tubuhnya. Meskipun udara di luar sangat panas, Shakira, resepsionis yang ceria dan selalu terlihat percaya diri, juga mendengar cerita serupa. Namun, ia selalu memperkirakan sebagai mitos belaka. Sebagai pekerja muda yang penuh ambisi, ia tak pernah membiarkan dirinya terpengaruh oleh cerita-cerita horor yang sering beredar di kalangan staf hotel. Ia lebih tertarik untuk menjaga tampilan profesional dan memberikan pelayanan terbaik. Hotel Karisma terasa sunyi. Suara hujan yang perlahan turun di luar membuat suasana di lobi hotel semakin tenang, hanya dengan suara kipas angin yang berputar lembut di langit-langit. Shakira dan Kiki, teman yang juga seorang resepsionis, tengah berjaga malam bersama di meja resepsionis. Sudah hampir pukul 11 malam dan mereka sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Shakira mengatur beberapa dokumen untuk tamu yang akan datang, sementara Kiki memeriksa daftar kedatangan tamu yang akan menginap. Tiba-tiba, pintu utama hotel terbuka dengan bunyi pelan dan seorang wanita mengenakan pakaian merah yang tampak elegan, lengkap dengan selendang merah yang menggantung bahunya, masuk ke dalam lobi. Shakira yang sedang duduk di meja menoleh dan matanya langsung tertuju pada wanita itu. Ada sesuatu yang aneh tentang sosok tersebut, tetapi Shakira tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang membuatnya merasa demikian. Wanita itu berjalan dengan langkah pasti menuju meja resepsionis. Wajahnya yang misterius ditutupi sebagian oleh selendang merah yang melingkari. Tatapan mata yang tajam dan dalam tampak memperhatikan sekeliling hotel dengan penuh keingintahuan. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" tanya Shakira, mencoba menunjukkan sikap ramah meskipun rasa penasaran mulai memenuhi dirinya. Wanita itu tidak langsung menjawab, namun kemudian berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. "Saya ingin memesan kamar," katanya. Yang mendengar kamar nomor itu langsung terkejut. Kamar nomor 13 kamar yang sudah menjadi pantangan di hotel tersebut. Tidak ada yang berani memasuki kamar itu, baik tamu maupun staf. Bahkan, saksi-saksi lama selalu bercerita tentang keanehan yang ada di balik pintu kamar itu. Namun, wanita itu tampak sangat yakin dengan pilihannya. Dengan sedikit kebingungan, Shakira mencoba menjaga profesionalisme dan menoleh untuk mengambil kunci kamar nomor 13, meskipun hatinya merasa ragu. Namun, saat dia menoleh ke arah lemari kunci di belakang meja, hanya beberapa detik setelah itu, Shakira merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia kembali menoleh ke arah wanita itu, sosok yang tadi berdiri di depannya, wanita itu tiba-tiba sudah menghilang. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada jejak keberadaannya. Ia menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh kegelapan malam. Shakira berdiri kaget, matanya meneliti setiap sudut ruangan.
Tidak ada tanda-tanda bahwa wanita itu masih berada di lobi. Apa yang baru saja terjadi? Pikir Shakira. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia merasa seolah baru saja mengalami kejadian yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Kiki yang sedang duduk di meja sebelah melihat Shakira berdiri dengan wajah pucat. "Shakira, kenapa? Ada apa?" tanya Kiki yang juga terlihat terkejut dirinya setelah kejadian aneh itu. Ketika Kiki menanyakan apa yang terjadi, Shakira hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa, mungkin aku hanya terlalu lelah." Namun di dalam hati dia merasa tidak nyaman. Sosok wanita bergaun merah itu begitu terlihat di matanya, namun mengapa Kiki yang duduk tak jauh darinya tidak melihat apapun? Apalagi kehilangannya yang tiba-tiba menambah rasa ganjil pada malam itu. Shakira berusaha menjalani sisa malam itu dengan tenang. Namun bayangan sosok wanita bergaun merah terus mengganggu pikiran. Ketika pagi tiba dan matahari mulai terbit, Shakira mencoba melupakan kejadian malam itu. Namun rasa penasaran terus menghantuinya. Setelah menyelesaikan tugas pagi, ia memutuskan untuk bertanya kepada Pak Wisnu, sosok yang dianggapnya bijaksana dan sering tahu banyak hal tentang hotel. "Pak Wisnu," panggil Shakira sambil berjalan mendekati pos security di dekat lobi. Pak Wisnu yang sedang menyeduh kopi paginya menoleh dengan senyuman hangat. "Ada apa, Nak Shakira? Wajahmu kok kayak kurang tidur?" tanya Pak Wisnu. Nada suaranya ramah seperti biasa. Shakira ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. "Pak, tadi malam Bapak melihat ada seorang wanita masuk ke hotel. Dia memakai gaun merah dan selendang merah. Dia datang sekitar pukul 11 malam." Pak Wisnu memandangnya dengan alis terangkat, ekspresi serius mulai tampak di wajahnya. "Tidak, Nak, tidak ada siapa-siapa yang datang tadi malam. Hujan deras, tamu juga sudah masuk kamar sejak sore." Duduknya berdiri. "Ada apa?" "Saya yakin sekali melihat dia datang ke meja resepsionis. Dia bahkan sempat menanyakan kamar nomor 13. Pak Wisnu langsung menjawab. Wajahnya yang biasanya santai berubah menjadi tegang. Ia menatap Shakira dalam-dalam, seolah mencoba memastikan apakah gadis itu sedang bercanda atau serius. "Kamar 13? Ulang Pak Wisnu dengan nada rendah, hampir seperti berbisik. Shakira hanya mengangguk, merasa semakin tidak nyaman dengan suasana ini. "Tidak ada tamu, Shakira," ujar Pak Wisnu akhirnya, nadanya serius. "Dan tidak ada yang pernah meminta kamar itu selama aku bekerja di sini." Sepanjang hari itu, Shakira terus memikirkan jawaban Pak Wisnu. Jika tidak ada yang melihat wanita itu, lalu siapa dia? Mengapa dia menghilang begitu saja setelah menanyakan kamar nomor 13? Pikiran-pikiran ini membuat Shakira sulit fokus bekerja, dan akhirnya ia memutuskan untuk langsung pulang ke kontrakannya begitu shiftnya selesai. Kontrakan Shakira terletak tidak jauh dari hotel, hanya berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki. Tempatnya simpel namun nyaman bagi Shakira. Setelah sampai, ia langsung meletakkan tasnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Namun, meskipun tubuhnya lelah, pikiran tetap penuh dengan bayangan kejadian malam itu. Tiba-tiba, di tengah keheningan, dia mendengar sesuatu. Bisikan pelan yang terdengar sangat dekat, meskipun tidak ada orang lain di dalam itu. Shakira terperanjat. Ia duduk tegak di tempat tidurnya, jantungnya berdebar kencang. Suaranya begitu nyata, namun ia tidak bisa melihat siapapun di sekitarnya. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai. "Siapa? Siapa di sana?" seru Shakira dengan suara gemetar, namun tidak ada jawaban. Bisikan itu hanya terulang sekali, namun cukup membuat suasana menjadi semakin mencekam. Shakira merasa ketakutan, namun ia juga tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah wanita bergaun merah itu nyata, atau hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar dan misterius tentang kamar nomor 13? Kenapa ada larangan keras untuk tidak membuka kamar
Shakira memutuskan untuk tidak membicarakan apa yang terjadi kepada siapapun. Ia merasa semakin yakin bahwa kamar nomor 13 harus tetap dibiarkan tertutup apapun yang terjadi. Perasaan takut bercampur penasaran membuatnya semakin diam, bahkan ketika ia berada di meja resepsionis. Pada hari itu, Zikri, si rumboy yang ceria, mendekati meja resepsionis. Ia membawa troli barang bawaan tamu dan mencoba mencairkan suasana dengan candaan seperti biasa. "Kenapa wajahmu kusut begitu, Shakira? Jangan-jangan bermimpi buruk ya?" goda Zikri sambil menyengir. Biasanya, Shakira akan membalas candaannya dengan senyuman atau komentar kecil. Namun, kali ini ia hanya diam, bahkan tidak menoleh. Serius nih, ada apa Shakira? Kamu sakit?" tanya Zikri lagi, kali ini dengan nada lebih khawatir. Shakira akhirnya menggelengkan kepala tanpa berkata apapun. "Aku nggak apa-apa Zik, jangan tanya lagi," jawabnya singkat sebelum kembali sibuk dengan pekerjaan. Zikri merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia memutuskan untuk tidak bertanya. Lagi pula, pekerjaan hari itu cukup padat. Ia harus mengantarkan tamu yang baru saja check-in ke kamar mereka, termasuk ke kamar nomor 10 yang letaknya tak jauh dari sedang membantu seorang tamu membawa koper ke kamar nomor ke-10. Lorong hotel terasa sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka dan roda koper yang berputar di lantai kamar. Saat tamu masuk ke kamar, Zikri menunggu sebentar di depan pintu, memastikan semua barang sudah lengkap. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, ia melihat ada sosok seorang wanita berdiri di depan kamar nomor 13. Wanita itu mengenakan gaun merah dengan selendang merah yang melambai pelan, seolah ditiup angin yang tak ada. Tubuhnya membelakangi Zikri, tetapi sikapnya begitu diam dan kaku. "Izin Mbak, ada yang bisa saya bantu?" panggil Zikri sambil melangkah perlahan mendekat. Wanita itu tidak menjawab. Ia berdiri dengan posisi yang sama, memandang ke arah ujung lorong. Saat Zikri semakin dekat, wanita itu mulai berjalan perlahan menuju ujung lorong. Langkahnya tidak menghasilkan suara apapun, meskipun lantai lorong berlapis marmer yang biasanya memantulkan gema langkah kaki. Zikri merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar tentang wanita itu. Penasaran, ia mencoba mengikutinya. Tetapi langkah wanita itu semakin cepat. Ketika mencapai ujung lorong, tepat di depan sebuah jendela besar yang menghadap ke taman belakang hotel, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Zikri berdiri mematung, tubuhnya terasa dingin. Ia melihat sekeliling untuk memastikan, tetapi tidak ada siapapun di lorong itu selain dirinya. Dia tahu apa yang dilihatnya nyata, tapi bagaimana mungkin seseorang bisa Zikri kembali ke meja resepsionis. Ia menemukan Shakira yang masih duduk di sana, tampak tenggelam dalam pikirannya. "Shakira, tadi aku melihat sesuatu," kata Zikri dengan suara bergetar. Shakira menoleh dengan ekspresi serius. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya. Suaranya pelan namun tegas. Zikri menjelaskan dengan detail tentang sosok wanita bergaun merah yang dilihatnya di lorong. Dia berdiri di depan kamar nomor 13. Aku pikir dia tamu yang tersesat atau butuh bantuan. Tapi dia menghilang, Shakira. Di ujung lorong, dia menghilang begitu saja. Wajah Shakira langsung pucat mendengar cerita itu. Ia mencoba tetap tenang, tetapi jantungnya berdegup kencang. "Sudah cukup, Zik. Jangan bicara tentang ini lagi," katanya dengan nada tegas. Zikri mengernyit. "Apa maksudmu? Kamu tahu sesuatu ya?" "Shakira, kalau ada yang tidak beres, kita harus bilang ke manajemen." Namun Shakira hanya menggeleng. "Percayalah padaku Zikri, jangan membicarakan ini kepada siapapun. Jangan coba-coba mendekati kamar itu apapun yang terjadi." Melihat keseriusan di wajah Shakira, Zikri memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Namun rasa penasaran dalam dirinya tidak bisa hilang begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kamar nomor 13.
Dan apapun rahasia yang disembunyikan oleh hotel ini, ia bertekad dan Zikri mendapat jadwal shift malam bersama. Meskipun suasana di lobi terasa tenang, ada ketegangan yang menggantung di udara. Sakira masih dihantui oleh pengalaman sebelumnya, sementara Zikri tak henti-hentinya memikirkan sosok wanita bergaun merah yang dilihatnya di lorong hotel. Namun, keduanya memilih untuk tetap diam dan fokus pada tugas masing-masing. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 lewat, suara aneh tiba-tiba terdengar dari luar hotel. Suara langkah kuda menggema di udara malam, semakin lama semakin mendekat. Sakira dan Zikri saling menatap dengan bingung. "Apa itu?" bisik Zikri, merasa ada yang tidak wajar. Mereka melangkah ke dekat pintu utama hotel, mengintip keluar melalui kaca besar. Pemandangan yang mereka lihat membuat napas mereka tercekat. Sebuah kereta kuda hitam besar berhenti tepat di depan hotel. Kereta itu tampak kuno, dekorasi ukiran emas yang berkilauan di bawah cahaya bulan. 4 ekor kuda hitam gagah menarik kereta tersebut, sementara kusirnya, seorang perempuan berpakaian serba hitam dengan sorban emas di kepalanya, menatap lurus ke arah lobi. Sosok wanita bergaun merah dengan selendang merah yang turun dengan anggun. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Sejumlah perempuan bersenjata mengikuti di belakangnya, mengenakan baju perang berlapis emas yang memantulkan kilauan cahaya. Mereka tampak seperti pengawal kerajaan, wajah dingin tanpa ekspresi, membawa tombak dan pedang. Sakira dan Zikri berdiri diam, tubuh mereka terasa berat seolah-olah dibebani oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan aneh itu dalam diam. Wanita bergaun merah itu berjalan perlahan ke arah pintu utama hotel. Tanpa ada yang membuka pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kedatangannya. Ia melangkah masuk ke lobi dengan penuh percaya diri, sementara para pengawalnya mengikuti di belakangnya dengan langkah serentak yang teratur. Pandangan wanita itu lurus ke depan, tetapi auranya begitu kuat sehingga Sakira dan Zikri bisa merasakan tekanan yang mendalam. Tanpa satu kata pun, wanita itu berjalan melewati meja resepsionis menuju lorong yang menuju ke kamar nomor 13. Sakira yang masih belum bisa menggerakkan tubuhnya berusaha keras untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sementara itu, Zikri merasakan dingin menjalar dari ujung kakinya hingga ke kepala. Ia mencoba memalingkan pandangan, tetapi matanya tetap tertuju pada lorong, berjaga di dekat dinding dengan siaga, sementara wanita bergaun merah melangkah sendirian ke arah posisi kamar nomor 13. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar itu, memegang gagangnya dengan perlahan. Terdengar suara kunci yang berputar, meskipun tidak ada yang memegang kunci kamar tersebut. Pintu kamar nomor 13 perlahan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Wanita itu masuk ke dalam kamar, diikuti oleh cahaya merah samar yang seolah-olah berasal dari dalam kamar. Pintu kemudian menutup sendiri dengan bunyi keras, meninggalkan para pengawal tetap berjaga di luar. Sakira dan Zikri akhirnya bisa menggerakkan tubuh mereka, meski rasa takut masih mencengkeram hati mereka. "Kamu lihat itu?" bisik Zikri, suaranya hampir tak terdengar. Sakira hanya mengangguk, matanya tidak lepas dari lorong menuju kamar nomor 13. "Aku tidak tahu apa yang baru saja kita lihat, tapi itu nyata," dia pelan, gemetar. Zikri mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. "Kita harus lapor ke Pak Wisnu atau siapa saja. Ini tidak normal, Sakira. Mereka siapa? Apa yang mereka inginkan?" Sakira menundukkan kepala. "Kamar nomor 13. Semua ini pasti ada hubungannya dengan kamar itu. Tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Suara langkah berat terdengar dari lorong. Salah satu pengawal wanita itu berjalan kembali ke lobi. Ia berhenti di depan meja resepsionis, menunjuk Sakira dan Zikri dengan tatapan tajam yang menusuk. Tanpa berbicara,
Pengawal itu menyerahkan sebuah gulungan kertas yang diikat dengan pita merah darah kepada Shakira. Setelah menyerahkannya, ia berbalik dan kembali ke lorong, bergabung dengan rekan-rekannya. Shakira membuka gulungan kertas itu dengan tangan gemetar. "Apa ini?" bisiknya. Zikri mendekat, mencoba melihat lebih jelas. "Bukalah, mungkin ada sesuatu yang menjelaskan semua ini." Dengan perlahan, Shakira membuka gulungan itu. Di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta merah yang berbunyi, "Pantangan telah dilanggar. Kamar ini bukan milik kalian. Jangan coba-coba mengganggu kami." Shakira dan Zikri saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Mereka mengetahui malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Zikri dan Shakira sepakat untuk merahasiakan apa yang mereka alami. Mereka tahu bahwa berbicara tentang kejadian tersebut hanya akan menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Suasana hotel kembali berjalan seperti biasa, meski di hati keduanya tersimpan rasa takut yang mendalam. Suatu sore, Hotel Karisma kedatangan 4 orang tamu baru, 2 pria dan 2 wanita. Mereka adalah pasangan muda yang tampak penuh semangat untuk menghabiskan liburan mereka di pulau ini. Salah satu pasangan, Doni dan Dian, tampak sangat antusias. Doni adalah pria berpenampilan sporty dengan sikap yang cenderung arogan. Sementara Dian, pacarnya, terlihat angkuh dan senang menjadi pusat perhatian. Setelah check-in, mereka mendapatkan kamar yang berdekatan di lantai 2 hotel. Doni dan Dian di kamar nomor 15, sedangkan teman mereka di kamar nomor 16. Dari awal kedatangannya, pasangan ini langsung menarik perhatian karena gaya bicara mereka yang kasar dan sikapnya yang tidak menghormati staf hotel. Mas, bawa koper ini hati-hati dong. Mahal, tahu?" ujar Dian pada Zikri sambil memutar bola matanya. Doni hanya tertawa tanpa peduli dengan tidak nyamannya Zikri. Shakira mengamati pasangan itu dari meja resepsi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan tentang mereka, tetapi ia berusaha untuk tetap. Doni dan Dian pergi ke salah satu pantai paling terkenal di pulau itu, sebuah tempat yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Pantai itu memiliki batu karang besar yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya penjaga laut. Para wisatawan biasanya diberitahu untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sopan di sana. Tetapi Doni dan Dian tidak memedulikan peringatan tersebut. Di tengah hari, Doni mengumpulkan batu karang tersebut meskipun sudah ada tanda larangan. Ia berteriak dengan nada meledek, "Hei, penjaga laut, kalau memang kamu ada, keluar dong. Mana kuasamu?" Dian yang duduk di bawah sambil merekam ikut tertawa keras. Dasar mitosnya nggak jelas. Apa-apa dianggap sakral, padahal hanya batu doang. Beberapa orang lokal yang berada di sekitar pantai menatap mereka dengan tajam, tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka hanya saling berbisik sambil memalingkan wajah. Ketika sore menjelang, Doni dan Dian memutuskan untuk kembali ke hotel. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan. Cuaca tiba-tiba berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup, mengguncang pepohonan di sepanjang jalan. Doni yang mengendarai motor Matic mulai merasa gelisah. Kok mendung begini ya? Padahal tadi cerah banget, gumamnya. "Ah, biasa aja Don, itu cuma hujan," jawab Dian dengan santai, meskipun ia juga mulai merasa tidak nyaman. Namun, di tengah perjalanan, mereka mendengar suara aneh seperti langkah banyak orang di belakang mereka. Ketika Doni menoleh, dia tidak melihat siapapun. Tapi, suara itu terus terdengar. Semakin lama semakin dekat. "Tunggu, kamu dengar tidak?" bisik Doni. "Dengar apa?" Dian mulai panik. Tiba-tiba, motor mereka mati di tengah jalan yang sepi. Mereka turun untuk memeriksa, tetapi tidak ada yang salah dengan mesin. Saat itu, mereka mendengar suara lain. Tawa perempuan yang lembut namun menyeramkan. Suara itu datang dari segala arah. "Jangan main-main," teriak Doni.
Dian menggenggam lengan Doni dengan erat, wajahnya mulai pucat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di semak-semak di tepi jalan. Sosok wanita bergaun merah muncul, berdiri di kejauhan dengan pandangan kosong yang menusuk. Doni mencoba berani. "Siapa kamu? Apa maumu?" Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang, dan suara tawa berubah menjadi raungan yang mengerikan. Motor mereka bergoyang keras, seperti akan terangkat dari tanah. Doni dan Dian berteriak ketakutan, tetapi kaki mereka terasa seperti terikat, tidak bisa bergerak. Mereka melihat bayangan lain muncul dari kegelapan, seperti sosok perempuan berpakaian perang yang motor mereka menyala sendiri dan melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mereka kendalikan. Doni dan Dian hanya bisa berpegangan erat, tanpa berteriak, tanpa tahu kemana mereka akan dibawa. Ketika akhirnya motor berhenti, mereka berada tepat di depan Hotel Karisma. Sakira dan Zikri yang sedang berjaga malam itu dikejutkan oleh suara bising motor Doni yang berhenti mendadak. Mereka berdua keluar untuk memeriksa dan menemukan Doni dan Dian turun dari motor dengan wajah pucat pasi, napas terengah-engah. "Ada apa?" tanya Zikri, meskipun dia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Doni tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, sementara Dian menangis tanpa suara. Mereka ada di sana," bisik Dian sambil memeluk tubuhnya sendiri. "Siapa?" desak Sakira. "Wanita bergaun merah dan yang lainnya. Mereka mengejar kami," jawab Doni akhirnya. Sakira dan Zikri saling berpandangan, menyadari bahwa kejadian aneh ini semakin mengikat mereka ke dalam misteri. Setelah Doni dan Dian kembali dengan ketakutan, suasana di Hotel Karisma berubah semakin mencekam. Pak Wisnu, yang kebetulan sedang berjaga malam, memperhatikan kegaduhan di lobi. Ia melihat Zikri dan Sakira berdiskusi dengan wajah serius. Rasa penasaran membuatnya mendekati mereka. "Ada apa ini? Kenapa wajah kalian tegang begitu?" tanya Pak Wisnu dengan nada tegas. Matanya bergantian memandang Sakira dan Zikri. Sakira ragu sejenak sebelum menjawab, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan apa yang sudah mereka alami beberapa hari terakhir. Mulai dari sosok wanita bergaun merah, kejadian aneh di kamar nomor 13, hingga pengalaman Zikri yang dia lihat di lorong. Ia juga menambahkan cerita tentang Doni dan Dian, serta gulungan pesan misterius yang diterima beberapa hari sebelumnya. Pak Wisnu mendengarkan dengan seksama, meskipun ekspresi menunjukkan bahwa ia sulit mempercayai cerita tersebut. "Kalian yakin gak salah lihat? Mungkin kalian capek atau pikiran kalian terlalu tegang," katanya mencoba logis. Namun, sebelum Sakira atau Zikri sempat membalas, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Dari sudut lobi, mereka melihat Doni berjalan keluar hotel. Gerakannya kaku, seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Wajahnya kosong tanpa ekspresi, memutar lurus ke depan. "Doni, mau kemana kamu malam-malam begini?" teriak Pak Wisnu. "Coba hentikan." Tapi Doni tidak menjawab, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, seperti tertarik oleh kekuatan yang tidak beres, memutuskan untuk mengikuti Doni. Dengan cepat, ia melangkah keluar hotel, mengikuti jejak pria itu yang kini berjalan menuju pantai yang berada tidak jauh dari hotel. Di depannya, desiran ombak terdengar semakin jelas, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika Doni mencapai bibir pantai, ia berhenti sejenak. Pak Wisnu mencoba mendekatinya. "Doni, kamu dengar aku kan? Ini saya Pak Wisnu. Jangan ke sana, ayo kita kembali ke hotel." Namun Doni tetap diam. Tubuhnya tegak seperti patung. Matanya menatap lurus ke laut yang gelap, di mana ombak kecil bergulung di bawah sinar rembulan. Saat Pak Wisnu mencoba melangkah lebih dekat, mendapati sebuah pemandangan yang mengejutkan membuatnya berhenti di tempat. Wanita bergaun merah muncul dari kegelapan, berdiri di tengah pantai. Gaunnya yang panjang berkibar oleh angin malam, dan selendangnya melambai seperti hidup.
Tatapan wanita itu langsung tertuju pada Doni. Pak Wisnu membeku. Tubuhnya terasa kaku, seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, ia tetap berusaha berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan Doni?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, seperti memberi isyarat kepada Doni untuk mendekat. Doni, tanpa ragu, mulai melangkah ke arah wanita itu. "Doni, jangan!" teriak Pak Wisnu sambil mencoba mengejar, tetapi langkah kakinya terasa berat, seolah-olah pasir di bawah menarik. Mulai berjalan ke arah laut. Ombak air menyentuh kaki, namun gaunnya tidak basah. Ia tampak seperti melayang di atas udara. Doni mengikutinya tanpa ragu, masuk ke dalam laut yang semakin dalam. Pak Wisnu berhenti di bibir pantai, tidak berani melangkah lebih jauh. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Doni dan wanita itu semakin jauh ke tengah laut. Air kini telah mencapai dada Doni, namun ia tidak berhenti. Wanita itu yang masih terlihat jelas meskipun berada di tengah laut, menoleh ke arah Pak Wisnu untuk pertama kalinya. Mata wanita itu bersinar merah seperti bara api sebelum tubuhnya dan Doni tenggelam ke dalam udara. Ombak tiba-tiba menjadi tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Doni dan wanita itu hilang begitu saja. Pak Wisnu berdiri bersantai, napasnya berburu. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Laut yang tadinya bergolak kini kembali tenang, hanya menyisakan suara. Pihak hotel memutuskan untuk menceritakan kepada teman-teman Doni, yaitu Dian, Gita, dan Agung, tentang kejadian semalam. Namun, mereka tidak menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi, hanya mengatakan bahwa Doni menghilang dan hingga kini belum ditemukan. Begitu mendengar kabar itu, Dian langsung menangis histeris. Teriaknya di lobi hotel membuat beberapa tamu yang sedang sarapan di restoran melirik penasaran. "Kalian ini apa-apaan? Bagaimana mungkin Doni hilang begitu saja? Jika terjadi sesuatu padanya, saya akan menuntut kalian semua. Hotel ini pasti ada masalah. Saya tidak peduli. Pokoknya kalian tanggung jawab." Teriak Dian sambil menunjuk-nunjuk ke arah resepsionis, tempat Shakira berdiri dengan wajah cemas. Gita dan Agung mencoba menenangkan Dian. "Dian, tolong, tenang dulu. Ini bukan waktunya untuk marah-marah. Kita harus fokus mencari Doni," kata Gita sambil memegang bahu temannya. Tapi Dian tidak mendengarkan. Ia terus menangis dan memaki-maki pihak hotel, bahkan menolak untuk makan atau beristirahat. Zikri yang mendengarnya mencoba membantu menjelaskan, "Kami sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan tim hotel juga sedang berusaha mencari tahu. Tapi tolong, jangan memperkeruh suasana." Namun, ucapan Zikri hanya membuat Dian semakin marah. "Kamu pikir kata-kata itu cukup? Doni adalah pacarku. Kalau ada sesuatu yang menimpanya, kalian lelah menangis." Dian memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan. Ia meminta Gita dan Agung meninggalkannya sendirian karena ia ingin beristirahat. "Aku hanya butuh waktu sendiri. Jangan ganggu aku," katanya dengan suara serak. Gita dan Agung tidak ingin memaksa, meski mereka merasa khawatir. Mereka akhirnya meninggalkan Dian di kamar nomor 15, tepat di seberang lorong dari kamar nomor 13. Ketika malam semakin larut, suasana di hotel mulai sepi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Shakira dan Zikri yang sedang berjaga merasa lega karena tidak ada rutinitas lagi. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar di lorong lantai 2. Zikri yang sedang memeriksa laporan tamu merasa merinding. Ia mendongak, mendengar langkah yang semakin dekat, seperti suara beberapa orang berjalan secara serempak. Ia melirik ke arah Shakira yang juga terlihat tegang. "Zik, kamu dengar itu?" bisik Shakira. Zikri mengangguk. Shakira menuju tangga. Namun sebelum mereka tiba di lantai 2, mereka mendengar suara teriakan Dian dari kamar nomor 15. Teriakan itu bercampur dengan suara pintu yang dibanting keras. Ketika mereka sampai di lorong, mereka menyaksikan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dari pintu kamar nomor 15,
keluar pasukan wanita berpakaian perang. Baju zirah mereka berkilauan seperti emas di bawah lampu lorong. Mereka membawa tombak dan pedang, sementara mata mereka bersinar merah seperti bara. Dian berada di tengah-tengah mereka, memohon dan menangis. "Tolong, jangan bawa saya, jangan!" jerit Dian mencoba melepaskan diri. Tapi para prajurit itu memegangnya dengan kuat. Zikri berteriak, "Hei, lepaskan dia. Kalian siapa?" Namun, para prajurit itu tidak menjawab. Mereka membawa Dian menuju kamar nomor 13. Pintu yang seharusnya selalu terkunci. Pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri, mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Pasukan wanita itu masuk ke dalam kamar, membawa Dian yang masih berteriak. Begitu mereka masuk, pintu tertutup rapat, seolah tidak. 13 tetap tertutup dan cahaya merah dari celah pintu menghilang. Zikri dan Shakira hanya bisa berdiri di depan pintu dengan perasaan putus asa, serta Agung yang terlambat menyelamatkan Dian. Berulang kali menekan pintu itu, tapi tidak ada yang terjadi. "Dian," gumam Agung, suaranya parau. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Shakira mencoba menenangkan dirinya. "Ini pasti ada hubungannya dengan kejadian yang selama ini terjadi di hotel ini. Kita harus bicara dengan Pak Wisnu. Mungkin dia tahu sesuatu." Malam itu, kamar nomor 13 kembali sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dian di dalam sana. Namun, satu hal yang pasti, misteri Hotel Karisma semakin dalam, dan setiap orang yang terlibat sepertinya tidak bisa lepas dari bayangan sosok di lorong lantai 2. Pak Wisnu dan Gita tiba di depan kamar nomor 13, bergabung dengan Zikri, Shakira, dan Agung. Wajah mereka penuh tanda tanya, sementara ketegangan memenuhi udara. Shakira tanpa ragu mengambil kunci kamar nomor 13 dari meja resepsionis yang dibawanya. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu, tapi tekadnya bulat. "Kita harus tahu apa yang ada di dalam kamar ini," katanya lirih. Saat pintu terbuka, kelimanya terkejut akan isi kamar. Ruangan itu kosong dari furniture seperti tempat tidur atau lemari. Sebaliknya, di tengah ruangan terdapat lukisan besar wajah wanita bergaun merah yang digantung di dinding utama. Tatapan mata lukisan itu terasa hidup, seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Di bawah lukisan itu terdapat sesajen, bunga, dupa yang masih menyala, dan beberapa benda kuno seperti kendi dan perhiasan. Dekorasi kamar didominasi warna merah, menciptakan suasana yang megah sekaligus menyeramkan. Bau harum dupa memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma udara laut yang tajam. Pak Wisnu tertegun, wajahnya berubah pucat. "Itu dia, itu Ratu Laut Merah," katanya dengan suara bergetar. Semua orang menoleh ke arahnya. "Ratu Laut Merah? Apa maksudnya, Pak?" tanya Zikri. Pak Wisnu menarik napas panjang sebelum menjelaskan. "Dulu, tempat ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan seorang ratu yang dipercaya memimpin para roh laut. Dia dikenal sebagai pelindung, tapi juga mengirimkan bala. Siapapun yang melanggar atau merusak harmoni di wilayahnya akan menerima hukuman. Kamar ini mungkin sedang melakukan persembahan untuknya." Saat mereka masih mencerna penjelasan itu, Gita tiba-tiba terpaku. Wajahnya kosong, memutar lurus ke depan. Zikri mencoba mengguncang bahunya. "Gita, kamu kenapa?" Namun Gita tidak merespon. Dalam diam, tubuhnya tampak lemas, dan dia jatuh. Gita mendapati dirinya berada di tempat asing. Ia berdiri di sebuah istana megah di bawah laut, dikelilingi oleh keindahan yang menakjubkan. Pemandangan di sekitarnya berwarna biru jernih, tapi entah bagaimana ia bisa bernapas tanpa kesulitan. Di sekitarnya, ia melihat wanita-wanita berpakaian perang dari emas, berjaga dengan tombak berkilauan. Tidak jauh darinya, ia juga melihat beberapa wanita cantik yang sibuk melayani sesuatu. Di tengah ruangan besar itu, duduklah sosok yang tidak asing, wanita bergaun merah. Tapi bukan itu yang membuat Gita terkejut.
Di salah satu sudut, ia melihat Doni. Pria itu kini tampak berbeda, mengenakan pakaian pelayan. Ia sibuk membawa nampan makanan, menjamu siapapun yang datang. Lalu Gita melihat Dian. Wanita itu berada di dekat sang ratu, memegang kipas besar dari bulu. Matanya berlinang air mata, tetapi tubuhnya bergerak tanpa bisa melawan, mengikuti setiap perintah sang ratu. Dian, Doni. Gita mencoba memanggil mereka, tapi suaranya seperti hilang. Tidak ada yang mendengarnya. Sang ratu melirik ke arah Gita. Senyumnya anggun, namun ada kekuatan yang membuat Gita merasa kecil. Mereka adalah milikku sekarang. Dengan suara lembut namun penuh wibawa katanya. Mereka akan menjadi budakku selamanya. Gita gemetar, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sang ratu melanjutkan, kalian manusia sering lupa bahwa dunia ini harus dihormati. Alam, laut, semuanya memiliki penjaga. Ketika kalian merusak atau mencemari, kalian harus membayar harganya. Ingatlah ini. Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Zikri, Sakira, Agung, dan Pak Wisnu berkerumun di sekitarnya, mencoba membangunkannya. Gita, kamu baik-baik saja? Tanya Sakira panik. Gita sesaat sebelum akhirnya menangis. Ia memeluk Sakira sambil berkata, aku melihat mereka, Doni dan Dian. Mereka ada di sana, di bawah laut, di istana itu. Doni menjadi pelayan, dan Dian menjadi tukang kipas ratu itu. Dia menangis, tapi dia tidak bisa apa-apa. Mereka bilang mereka miliknya sekarang. Semua orang membayangkan mendengar cerita Gita. Pak Wisnu melepas napas berat, menatap ke arah lukisan besar itu. Itulah sebabnya ada pantangan di kamar nomor 13. Tempat ini bukan sekadar hotel. Ini adalah bagian dari wilayah kekuasaannya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Zikri, suaranya penuh kekhawatiran. Kita tidak bisa melawan kekuatan seperti ini, tapi kita bisa berdoa, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak melanggar aturan lagi. Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan hal ini. Malam itu, mereka berkumpul di depan kamar nomor 13, menyalakan dupa dan lilin, berdoa bersama dengan penuh kesungguhan, berharap bahwa Ratu Laut Merah menerima permintaan maaf mereka dan membiarkan mereka hidup damai. Namun, tak lama ketika mereka berdoa, sosok wanita bergaun merah itu muncul, tapi seakan memberikan kode. Dan ketika wanita itu berjalan dengan membelakangi mereka, mereka semua bergegas untuk mengikuti kemana perempuan itu pergi. Dan pada akhirnya semua tertuju ke pantai di depan hotel. Seketika itu entah dari mana asalnya, Gita dan Agung menunjuk suatu objek, yaitu jasad Dian dan Doni yang letak bersebelahan di tepi pantai, tapi sudah tidak bernyawa. Setelah mereka sibuk dengan jasad Doni dan Dian, sosok wanita bergaun merah itu hilang di tengah laut di tengah desiran ombak yang menerjang. Dan pada akhirnya mereka semua sepakat untuk hidup lebih menghargai dan menghormati satu sama lain, dan juga menghormati tradisi yang ada.